Lu pernah nggak sih kepikiran, kalau hidup lu tiba-tiba dapat warisan gede, apa yang bakal lu lakuin? Nabung, investasi, atau malah boros belanja? Nah, Indonesia dulu juga dapat warisan ketika harga minyak dunia melejit di tahun 1970-an. Tapi apa yang pemerintah kita lakukan dengan warisan itu? Dan apakah Indonesia pernah ngelewatin peluang besar buat jadi negara maju? Gua bakal ngebahas ini dari berbagai sisi, mulai dari sejarah, ekonomi, dan politik. Video ini bukan bertujuan buat nyalahin siapa-siapa, tapi biar kita paham dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Di awal tahun 1970-an, dunia dikejutkan embargo minyak oleh negara-negara OPEC, yang bikin harga minyak melambung 4 kali lipat dalam waktu singkat. Indonesia yang baru aja jadi anggota OPEC, ikutan cuan gede yang dimana penerimaan migas melonjak dari 1 miliar US dollar di tahun 1970, jadi lebih dari 8 miliar US dollar pada pertengahan dekade itu. Ibarat lu tiba-tiba dapat gaji 10 kali lipat, lu langsung ngerasa kaya raya dan ngerasa hedon. Sayangnya, gaji besar itu malah banyak habis untuk proyek-proyek mewah dan skema patronase politik. Mulai dari pembangunan gedung-gedung megah sampai perluasan Pertamina ke bisnis di luar minyak. Akibatnya, Pertamina menumpuk utang sekitar 10 miliar US dollar, dan pemerintah harus numpang pinjam lagi ke bank internasional untuk nutupin lubang keuangan perusahaan BUMN itu. Padahal kalau dana migas dipakai buat infrastruktur jalanan di pelosok desa, sekolah, riset dan teknologi, mungkin sekarang kita udah jauh lebih siap bersaing. Peluang yang sangat bagus dari Pertamina. Oh sayang, dioplos sayang. Begitu harga minyak jatuh di awal tahun 1980-an, strategi Orde Baru bergeser yang dimana nilai tukar rupiah dideregulasi dan devaluasi sekitar 28% pada tahun 1983, demi bikin ekspor makin kompetitif. Pemerintah juga buka keran investasi asing, terutama di sektor tekstil dan elektronik, dengan janji tenaga kerja murah dan pajak rendah. Hasilnya, dari 1989 sampai 1997, pertumbuhan ekonomi melesat rata-rata di atas 7% per tahun. Ekspor tumbuh double digit hampir setiap tahun, dengan manufaktur menyumbang sekitar 20% sampai 22% dari PDB. Masalahnya, fokusnya masih tenaga kerja murah dan barang low-tech. Pendidikan vokasi yang seharusnya memproduksi tenaga ahli bersertifikat malah banyak kurikulumnya ketinggalan zaman, fasilitas minim, dan koneksi dengan industri yang lemah. Krisis Asia dimulai pada Juli 1997 saat Thailand melepas Pek Bat, lalu menular ke Indonesia. Utang luar negeri membengkak, sistem keuangan rapuh, nilai rupiah ambruk sampai 80%, inflasi tembus 50% dan pengangguran meroket. Kondisi sosial politik pun meledak yang menyebabkan demo besar-besaran dan kerusuhan, hingga mantan Presiden Soeharto pun lengser. Momentum industrialisasi dan reformasi ekonomi yang sudah dibangun terhenti total. Banyak investor kabur dan kepercayaan publik ambyar. Kita kehilangan gelombang pertumbuhan yang sempat menjanjikan. Setelah peristiwa 1998, era reformasi bawa angin segar yang dimana kebebasan pers terjadi, desentralisasi lewat UU 1999, dan sistem politik yang lebih terbuka. Sayangnya, birokrasi masih terjebak budaya KKN,
yaitu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain, era digital jadi angin segar. E-commerce Indonesia diproyeksi mencapai GMV 40,4 miliar US dollar di tahun 2023. Startup pun tumbuh pesat. Kita ranking kedua di ASEAN, dengan total pendanaan rata-rata 26 juta US dollar per startup, dan Jakarta masuk top 30 global. Pemerintah luncurkan Making Indonesia 4.0, yang dimana berfokus pada 5 sektor prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Tapi tanpa peningkatan SDM yang dijadikan prioritas banget dan tata kelola yang bersih, roadmap ini hanya akan jadi blueprint di atas kertas. Jadi, apakah Indonesia pernah melewatkan kesempatan untuk menjadi negara maju? Jawabannya, iya, dan bahkan lebih dari sekali. Kita pernah punya momen emas, yang diantaranya sudah gua bahas sebelumnya di video ini. Tapi setiap kali kita sampai di titik kritis, kita seringkali gagal memanfaatkan momentum karena satu hal yaitu mismanagement, birokrasi yang gak efisien, dan keputusan jangka pendek. Tapi menurut gua, kesempatan atau peluang itu belum sepenuhnya hilang. Sekarang kita punya momentum baru yaitu bonus demografi, teknologi digital, dan globalisasi industri hijau. Tapi peningkatan kualitas SDM juga tak kalah penting, malahan hal yang harus diprioritaskan. Gua juga menaruh harapan besar di era pemerintahan saat ini. Itu pendapat gua. Gimana pendapat kalian? Tulis aja pendapat kalian di komentar. Bantu gua buat channel ini naik daun dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.